Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini sebelumnya saya mohon maaf sekali karena saya tidak bisa datang secara langsung untuk melaksanakan perkuliahan offline di kelas 2024I, sehingga pada akhirnya mau tidak mau saya harus membuatkan video presentasi gitu ya. Baik, pada perkuliahan minggu ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan biophilic design dan restorative environment for mental health. Pada materi ini yang akan kita bahas mengenai biophilic design, itu apa sih? Kemudian juga restorative environment itu seperti apa sih? Dan kaitan dari keduanya ini dengan mental health ataupun well-being dari seorang individu itu seperti apa? Mungkin teman-teman banyak yang baru mengenal istilah biophilic design karena saya sendiri pun juga baru gitu ya, baru tahu juga terkait dengan istilah ini ketika saya mempelajari mengenai psikologi lingkungan. Sebelum memasuki materi, saya ingin kita untuk sedikit merefleksikan diri. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman berada pada lingkungan alam, misalnya di pantai, di gunung, dan sebagainya. Dan ketika berada pada lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat tersebut, bagaimana perasaan teman-teman? Apa yang teman-teman rasakan? Nanti teman-teman bisa menuliskannya gitu ya di dalam laman diskusi. Kemudian juga perhatikan beberapa gambar-gambar ini. Ini adalah gambar-gambar yang bangunan yang bisa kita katakan modern, tapi di dalam bangunan yang modern ini mengintegrasikan unsur-unsur alam seperti misalnya dari segi penambahan tanaman, dari segi pencahayaan, dari segi ventilasi udara dan sebagainya. Atau misalnya beberapa contoh yang lain gitu ya yang diaplikasikan pada tempat kerja maupun pada ruang terbuka yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk berdiskusi. Beberapa contoh ini mungkin banyak kita lihat juga di tempat-tempat yang mungkin banyak teman-teman kunjungi seperti misalnya di kafe, di tempat nongkrong dan sebagainya. Nah, beberapa contoh tadi, beberapa 4 gambar sebelumnya ini itu adalah sebuah tempat bangunan gitu ya, ruang yang mengadopsi biophilic design. Nah, biophilic design itu apa? Akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita berangkat dulu dari dasar kenapa kok bisa ada atau muncul biophilic design. Ada istilah yang namanya biophilia. Gitu ya. Biophilia itu sendiri adalah love of life. Biophilia itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya bio itu artinya kehidupan dan philia itu artinya cinta gitu, atau love. Dan biophilia sendiri itu cinta terhadap kehidupan. Yang kalau kita artikan, kita maknai, biofilia itu adalah dorongan untuk terafiliasi dengan bentuk kehidupan yang lain selain manusia, bisa berupa tumbuhan, tanaman, alam, dan sebagainya. Nah, biofilia ini muncul dari ada istilah yang namanya biofilia hypothesis, gitu, yaitu manusia punya dorongan bawaan, punya genetis, gitu ya, kebutuhan genetis untuk terafiliasi dengan lingkungan kehidupan yang lain selain dengan manusia. Dan ini berawal dari sejarah kehidupan manusia, di mana manusia pada masa dahulu mereka itu hidupnya di lingkungan alam gitu ya, secara langsung. Nah, manusia-manusia prasejarah itu mereka hidup di alam, nomaden gitu ya. Hingga pada akhirnya karena evolusi perkembangan kehidupan manusia, mereka menjadi menetap, terus kemudian terjadi industrialisasi, kemudian kita hidup pada sebuah tempat yang menetap dan kita membuat sebuah bangunan gitu ya, berupa gedung, rumah dan sebagainya. Yang kalau kita perhatikan sekarang, kehidupan kita, modern kita, itu semakin menjauhkan kita dengan lingkungan alam. Kayak misalnya ketika kita berada di rumah, rumah-rumah terutama di perkotaan gitu ya, kanan kirinya tuh bangunan-bangunan yang sangat padat penduduk, kita melihat jarang sekali tanaman, jarang sekali kehidupan alam yang lain, misalnya sungai, laut dan sebagainya. Begitu juga dengan orang-orang yang hidup misalnya di apartemen dan seterusnya, gitu ya. Jadi sangat jauh kehidupan modern kita itu dengan alam dan juga lingkungan natural. Padahal biofilia ini, kebutuhan kita untuk terkoneksi dengan alam itu masih tetap ada pada diri kita. Sehingga pada akhirnya muncullah konsep yang namanya biophilic design.
di mana biophilic design ini berasal dari ilmu arsitektur, ilmu desain dan sebagainya, yang fokusnya adalah bagaimana mengintegrasikan lingkungan alam, gitu ya, komponen-komponen dalam lingkungan alam ke dalam bangunan artifisial yang dibangun oleh manusia, misalnya ruangan, kemudian gedung, kemudian tempat, lingkungan buatan dan sebagainya. Karena ketika kita mengintegrasikan lingkungan atau komponen alamiah, itu tuh bisa memberikan dampak positif pada kondisi psikologis maupun kondisi fisik seorang individu. Gitu, itu adalah biophilic design. Misalnya kalau kita melihat contohnya gitu ya, seperti gambar-gambar yang di awal sudah saya tampilkan, itu adalah contoh penerapan biophilic design pada berbagai macam tempat ataupun ruang. Seperti kalau teman-teman memperhatikan di apa namanya gedung Fakultas Psikologi di lantai 1 itu juga bisa dikatakan sebagai biophilic design. Meskipun tanaman yang digunakan berupa tanaman artifisial, tapi itu tetap bisa kita katakan sebagai biophilic design karena mengintegrasikan, kita berusaha mengintegrasikan komponen alamiah ke dalam sebuah bangunan. Akan lebih bagus ketika komponen alamiah itu berupa komponen yang sifatnya alami gitu ya, yang beneran hidup gitu, misalnya tanamannya beneran hidup, terus kemudian ada unsur-unsur air dan sebagainya. Dan teman-teman juga bisa mengaplikasikannya di tempat tinggal teman-teman gitu, misalnya di kosan dengan menanam tanaman atau memiliki apa namanya akuarium dan sebagainya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari biophilic design framework, beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengadopsi biophilic design, mulai dari nature incorporation, nature inspiration, sampai nature interaction. Gitu kayak misalnya secara sirkulasi udara, terus kemudian dengan menambahkan elemen air pada lingkungan sekitar kita gitu ya, atau mengadopsi bentuk-bentuk yang sifatnya itu menyerupai alam gitu. Kayak misalnya kita membuat bangunan yang menyerupai terinspirasi dengan bentuk alam dan sebagainya. Gitu. Kemudian juga penggunaan material-material yang berasal dari alam gitu ya, kayak misalnya eh, taman yang ada batu-batunya, batu kerikilnya yang itu ada di lingkungan perumahan dan sebagainya. Nah, selain biophilic design, ada juga yang pengalaman yang kita alami, di mana ada manfaat recovery secara psikologis maupun fisiologis yang bisa kita rasakan ketika kita berada pada sebuah lingkungan. Itu adalah restoration. Misalnya ketika kita sedang berada di pinggir pantai, kita itu merasa nyaman, kita itu merasa lebih tenang, kita itu merasa lebih fresh. Stres kita menjadi sedikit berkurang. Itu adalah restoration. Jadi manfaat recovery, manfaat pemulihan, baik secara psikologis maupun secara fisiologis, yang kita rasakan ketika kita berada dalam sebuah lingkungan. Dan restoration atau restoratif effect yang kita rasakan dari sebuah lingkungan itu banyak kita rasakan ketika kita berada dalam lingkungan alamiah, kayak misalnya tadi gitu ya, di pantai, di gunung dan sebagainya. Tapi ternyata restoratif environment itu tidak hanya berupa lingkungan alamiah, tetapi lingkungan-lingkungan buatan seperti misalnya ruang, gedung, bangunan, itu pun juga bisa memberikan dampak yang serupa. Terutama adalah bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang dia mengadopsi biophilic design. Gitu, dan lingkungan-lingkungan yang demikian itu dikatakan sebagai restorative environment. Gitu. Jadi lingkungan, bisa itu tempat, setting, situasi dan sebagainya yang membantu manusia, membantu orang untuk recover, untuk pulih gitu ya dari kelelahan mental, dari stres, dari kelelahan emosional dan sebagainya. Itu adalah restorative environment. Kayak misalnya gitu ya, ketika kita berada di kafe dan di kafe tersebut itu apa namanya ada unsur tanamannya misalnya gitu ya, ada unsur apa namanya, sorry, ada unsur airnya misalnya gitu ya, terus apa namanya, sirkulasi udaranya cukup lancar, itu tuh bisa memberikan dampak atau efek restoration tadi.
Itu adalah restorative environment. Atau misalnya ketika kita berada di pinggir kolam ikan gitu ya, kita melihat ikan berenang ke sana kemari, itu pun juga bisa memberikan dampak menyenangkan, dampak menenangkan. Itu pun lingkungan kolam renang tadi itu, lingkungan kolam ikan tadi itu juga bisa dikatakan sebagai restorative environment. Gitu. Nah, kenapa kok pada akhirnya dasarnya apa sih? Kenapa kok lingkungan tadi itu bisa memberikan dampak menenangkan atau dampak nyaman gitu ya kepada seorang individu. Ada dua teori. Yang pertama itu adalah attention restoration theory, dan yang kedua adalah stress recovery theory. Nah, yang pertama itu adalah attention restoration theory. Menurut teori ini, ketika kita terekspos dengan lingkungan alam, itu bisa mengembalikan kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan juga meningkatkan fungsi kognitif yang kita miliki. Gitu. Jadi dengan kita melihat alam, dengan kita melihat laut misalnya gitu ya, dengan menghirup udara yang segar, itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif kita dan juga mengembalikan kemampuan atau meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan juga fokus. Gitu. Makanya kalau kita lagi mendengarkan suara hujan gitu ya, orang itu menjadi bisa lebih tenang, terus kemudian bisa lebih fokus, lebih bisa berkonsentrasi dan seterusnya. Nah, ada dua jenisnya, ada directive attention, ada involuntary attention. Kalau directive attention itu adalah atensi atau perhatian yang difokuskan secara sengaja untuk melihat lingkungan-lingkungan alam tersebut. Sementara kalau yang involuntary attention itu adalah atensi yang terjadi secara tidak sengaja. Misalnya ketika kita sedang berada dalam sebuah ruangan terus kemudian hujan, gitu ya. Nah, kita mendengarkan suara hujan itu secara kita tidak memfokuskan perhatian kita kepada hujan tadi, tetapi kita mendengarkan suara hujan tadi. Itu pun juga bisa memberikan dampak restoration kepada diri kita. Nah, yang berikutnya adalah stress recovery theory. Kalau stress recovery theory ini sebenarnya hampir sama gitu ya, tetapi penekanannya menjadi berbeda. Kalau stress recovery theory, lingkungan alam, terekspos dengan lingkungan alam, itu tuh bisa menurunkan tingkat stres yang kita miliki. Gitu ya. Kayak misalnya ketika kita berada di lingkungan di pinggir pantai gitu ya, kita stresnya banyak banget dan ketika kita berada di pinggir pantai tadi itu stres kita bisa menjadi lebih menurun. Itu stress recovery theory. Sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan lingkungan alam meningkatkan kemampuan konsentrasi dan kemampuan fokus kita. Kalau stress recovery, lingkungan alam itu menurunkan tingkat stres yang kita miliki. Gitu. Nah, ini adalah kaitan antara biophilic design, restorative environment, dan juga mental recovery. Jadi tadi kita sebagai manusia itu punya dorongan untuk terkoneksi dengan lingkungan alam yang dikenal dengan istilah biophilia hypothesis. Tetapi kehidupan modern membuat kita itu menjadi semakin jauh dari lingkungan alam. Padahal kebutuhan kita untuk terkoneksi dengan alam itu masih tetap ada. Sehingga pada akhirnya muncullah biophilic design, di mana kita berusaha untuk mengintegrasikan unsur-unsur alam ke dalam bangunan buatan, ke dalam lingkungan buatan. Gitu. Nah, dari biophilic design ini akan menjembatani gitu ya kebutuhan manusia untuk terkoneksi dengan alam tadi, dan lingkungan-lingkungan buatan tadi itu bisa memberikan dampak yang positif kepada kondisi psikologis kita, dan lingkungan buatan tadi itu bisa menjadi restorative environment, yaitu lingkungan-lingkungan yang bisa memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemampuan kognitif, peningkatan produktivitas, dan seterusnya. Dan dari lingkungan tadi, gitu ya, bisa muncul yang namanya mental recovery atau pemulihan mental, ya yang kita rasakan. Gitu. Nah, saya rasa itu teman-teman untuk materi kita di pertemuan hari ini cukup singkat, gitu ya, tidak begitu banyak. Semoga bermanfaat kepada bagi teman-teman semua. Kemudian untuk tugasnya secara detail nanti akan saya berikan kepada berupa file penjelasan mengenai tugasnya yang harus teman-teman lakukan, yang nanti akan dikumpulkan, gitu ya. Baik, ini penjelasannya secara singkatnya, nanti akan saya jelaskan secara lebih lengkapnya di file. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.